dengan rekan saya Zarina Farah Aulia Putri, host yang akan memandu dalam Fat Voice Podcast kali ini dengan segmen Reply All. Podcast ini merupakan siaran edukatif yang akan membahas seputar informasi, event, dan semua hal tentang SMK Negeri 4 Bojonegoro bersama narasumber-narasumber kita yang keren dan pastinya kompeten. Fat Voice Podcast, voice always the right choice. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang PPDB SMK Negeri 4 Bojonegoro bersama kedua narasumber kita, yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Dodot. Teman-teman, kalian pasti ingin tahu siapa sih Bapak Supriyono dan Bapak Dodot ini? Maka dari itu, kita berkenalan dulu kepada kedua narasumber kita yang paling keren. Kepada Bapak Supriyono, waktu dan tempat saya persilakan. Mari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudari atau anak saya ya, Dinda Zarina dan juga Dinda Indah, yang saat ini sedang memberikan istilahnya apa ya, pencerahan, penjelasan yang nanti bisa dipahami oleh semua masyarakat dan juga anak-anak calon peserta didik baru yang nantinya akan mendaftar di SMK 4. Kemudian juga rekan saya, Saudara Dodot Sulistyo SPD, yang nantinya akan membantu pelaksanaan PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro sebagai operator. Pertama, saya kenalkan dulu saya sendiri, nama saya Supriyono. Untuk di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini saya mendapat tugas tambahan, yaitu menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian untuk alamat domisili saya tepatnya di Desa Bobolan, Kecamatan Bobolan, Kabupaten Bojonegoro. Bertugas di SMK Negeri 4 ini mulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Alhamdulillah berjalan lancar dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dikit perkenalan saya untuk semuanya saja yang saat ini sedang melihat atau menikmati ataupun menyaksikan acara podcast pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perkenalan dari Bapak Supriyono. Selanjutnya, perkenalan dari Bapak Dodot. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Dinda Zahra dan Mbak Dinda Indah. Ya, untuk pagi ini saya berkesempatan juga mendapatkan tim, yaitu untuk mensosialisasikan PPDB bersama dengan Bapak Supriyono selaku wakil kesiswaan. Dan juga saya sendiri, perkenalkan, nama saya Dodot Sulistyono. Saya sehari-hari berdinas di SMK 4 sebagai staf administrasi, yaitu di PPDB dan juga di Dapodik. Nah, untuk alamat domisili saya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro. Saya bertugas di SMK Negeri 4 sejak tahun 2009, jadi masih kuliah sudah di SMK 4 dan juga dengan Pak Pri. Untuk teknis, saya lebih ke teknis, jadi mungkin ada pertanyaan terkait teknis nanti bisa ditanyakan melalui Instagram yang ada di SMK 4. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya adalah tahapan PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro, Pak. Mungkin berbeda atau sama seperti tahun lalu dengan tahun sekarang. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Pri. Baik, terima kasih. Begini, terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro pada khususnya dan umumnya di Jawa Timur, khususnya untuk tahapan-tahapan dalam PPDB, saya kira tidak ada bedanya dengan tahun yang lalu. Tentunya satu, ada tahapan bagaimana anak nanti ada waktunya untuk pengambilan PIN, kemudian ada waktunya nanti anak untuk proses pendaftaran baik di tahap 1, kemudian tahap 3 dan tahap 5. Karena untuk tahap 2 dan tahap 4 itu khusus untuk pendaftaran di SMA. Nah, tentunya untuk pengambilan PIN, waktu atau jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak provinsi, yaitu pada tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 15 Juni.
Nah, tentunya tidak sepanjang waktu atau tanggal itu, rentang tanggal itu, anak-anak yang mau mendaftar harus betul-betul memperhatikan jalur apa yang nanti akan untuk digunakan pendaftaran, khususnya tahap 1. Tahap 1 itu untuk jalur afirmasi, kemudian prestasi akademik dan akademik, kemudian untuk pindah tugas, kemudian untuk keluarga tidak mampu, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu tanggal 3, saya ulangi, tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Juni. Nah, ini harus diperhatikan. Maka kalau misalnya mau daftar di tahap 1 di jalur afirmasi itu, maka pengambilan PIN-nya jangan sampai lebih dari tanggal 4, karena itu yang diberikan waktu untuk pengambilan PIN. Kemudian untuk yang tahap 3 itu di jalur zonasi, untuk pendaftarannya tanggal 22 sampai 23 Juni. Maka untuk pengambilan PIN-nya jangan sampai lewat tanggal 23 Juni. Jadi harus betul di bawah tanggal 23 Juni, sehingga bisa digunakan untuk mendaftar di tahap 3 atau jalur zonasi. Kemudian berikutnya untuk yang tahap kelima itu diperuntukkan bagi anak-anak yang mau daftar melalui jalur prestasi nilai akademik. Nah, tanggalnya adalah tanggal 3 dan 4 Juli. Maka pengambilan PIN-nya rentang waktu 27 Mei sampai tanggal 14. Ya. Sehingga nanti untuk proses pendaftaran anak-anak sudah bisa mengambil PIN atau mengunduh PIN untuk persyaratan pendaftaran. Itu tahapan-tahapan yang ada di dalam pendaftaran untuk PPDB tahun 2024-2025. Kemudian untuk anak sekalian, baik orang tua maupun anak-anak yang nanti sekiranya putra-putrinya yang mau didaftarkan ke SMK 4, jangan khawatir ya. Jangan khawatir dan jangan ragu untuk mendaftar di SMK 4. Kami akan terbuka untuk membantu Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang nantinya kesulitan pada saat mendaftar dengan menggunakan sistem online. Kami akan menyiapkan tenaga-tenaga yang nanti bisa membantu putra-putri Bapak Ibu maupun Bapak Ibu ketika mendaftarkan putra-putrinya di SMK 4. Itu untuk tahapan-tahapannya. Nah, nanti jika Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu kurang jelas dengan terkait tahapan proses pendaftaran, nanti bisa langsung datang ke sekolah atau menghubungi lewat kontak person atau melalui media-media yang sudah disediakan oleh sekolah untuk bisa melihat informasi terkait dengan PPDB. Saya kira itu untuk tahapan-tahapan dalam PPDB tahun 2024-2025. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, jalur apa saja sih yang ada di PPDB kali ini? Baik, untuk jalurnya ya, untuk jalur pendaftaran yang pertama ada yang namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi mereka yang memang dari keluarga tidak mampu. Ini jalur afirmasi. Kemudian ada jalur dari tenaga pendidik dan kependidikan. Ini diperuntukkan bagi putra-putri Bapak Ibu atau anak-anak yang memang orang tuanya bertugas menjadi tenaga pendidik maupun kependidikan. Boleh guru, boleh tenaga administrasi sekolah, yang mana Bapak Ibunya itu misalnya bekerja di satu instansi, misalnya di SMK 4, maka anaknya bisa didaftarkan di SMK 4. Kemudian berikutnya jalur pindah tugas orang tua. Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memang orang tuanya bertugas pindah tugas, misalnya dari luar kabupaten kemudian masuk ke Kabupaten Bojonegoro. Ini bisa digunakan untuk syarat masuk di SMK 4. Tentunya ada persyaratan-persyaratan khusus yang disyaratkan di sana, yaitu harus menunjukkan surat SK atau surat keterangan pindah tugas dari instansi asal menuju ke instansi yang akan dituju. Kemudian berikutnya untuk untuk anak buruh. Nah, anak buruh ini peruntukan bagi anak-anak yang memang orang tuanya bekerja di suatu perusahaan, misalnya pabrik dan lain sebagainya. Tentunya harus ada dasarnya bahwa si anak ini memang betul-betul dari keluarga anak buruh. Contohnya orang tuanya memiliki kartu SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ini bisa digunakan.
Tetapi kalau misalnya tidak ada kartu anggota seperti itu, bisa menggunakan surat keterangan yang dibawa atau yang diminta dari perusahaannya, nanti dibawa ke sekolah untuk proses pendaftaran. Kemudian berikutnya untuk tenaga kesehatan, ini juga bisa tenaga kesehatan di satu tempat atau di kabupaten di mana sekolah itu berada. Misalnya tenaga kesehatan di Puskesmas Kapas. Nah, ini anaknya bisa untuk didaftarkan di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Kemudian berikutnya ada prestasi akademik dan non akademik, hasil lomba. Nah, prestasi hasil lomba khususnya untuk akademik, ini misalnya olimpiade, kemudian lomba-lomba yang sifatnya sains dan lain sebagainya, juara kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional maupun juara internasional, juara 1, 2, dan 3. Ini bisa digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi hasil lomba yang akademik. Kemudian yang non akademik, ini prestasi-prestasi yang diraih oleh putra-putri Bapak Ibu, misalnya hasil kejuaraan lomba dalam bidang olahraga, ya, juara 1 bola voli, ya, kabupaten, ya, juara 2 bola voli provinsi dan lain sebagainya. Tentunya untuk juara yang sifatnya bergu ada aturan-aturan mainnya. Jadi minimal dalam satu regu itu yang boleh mendaftar di satu sekolah itu hanya 2 orang. Ya, jadi tidak boleh melebihi dari 2 orang yang ada dalam satu regu itu. Ini untuk prestasi hasil lomba. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, khususnya untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, saya tambah lagi bahwa untuk surat keterangan tidak mampu atau SKTM itu saat ini tidak diperbolehkan. SKTM. Yang kedua, tidak boleh menggunakan KIS. Jadi yang bisa digunakan untuk dasar untuk mendaftar di jalur afirmasi khususnya keluarga tidak mampu, satu adalah PKH, kemudian KIP, ini atau surat keterangan bantuan non tunai yang memang sah dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, yang ditunjukkan dengan apakah itu surat keterangan, apa itu kartu yang memang sah untuk bisa digunakan. Itu untuk yang tahap 1 atau jalur afirmasi. Nah, kemudian yang kedua untuk jalur zonasi. Nah, zonasi ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memang domisilinya atau tempat tinggalnya itu berdekatan dengan lokasi sekolah. Ya. Jadi misalnya kalau di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memang rumahnya dekat, ya, jaraknya dekat dengan SMK Negeri 4 Bojonegoro. Tentunya ditunjukkan dengan KK juga, ya. Kemudian nanti pada saat pengambilan PIN harus upload atau share log titik koordinat tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Ini untuk jalur zonasi. Kemudian berikutnya yang ketiga untuk yang tahap 5 itu jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki prestasi akademik khususnya nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nanti di sana akan dijumlahkan, diantaranya ada nilai rapot, kemudian nilai akreditasi sekolah, ya, itu nanti akan digabung, kemudian diambil rata-rata, maka muncul skor yang nanti menentukan bahwa putra-putri Bapak Ibu terjaring atau masuk di dalam proses PPDB jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini jadi ada 3 jalur, ya, 1 afirmasi, 2 zonasi, yang ketiga adalah prestasi nilai akademiknya. Terus begini Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, dalam proses pendaftaran jangan lupa untuk pengambilan PIN, persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan harus betul-betul disiapkan. Di antaranya 1 KK. Nah, KK ini tidak boleh KK baru yang usianya atau pada saat pengurusan itu kurang dari 1 tahun. Kemudian di dalam KK itu harus ada nama orang tua dan anak yang bersangkutan yang mau mendaftar. Jadi tidak diperbolehkan misalnya bukan nama orang tua atau paliknya, kemudian nama putrane jenengan masuk di situ, ini tidak diperbolehkan. Jadi harus ada nama orang tua, kedua orang tua dan anak yang bersangkutan. Ini untuk persyaratan pengambilan PIN. Kemudian juga yang harus disiapkan adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5 karena nanti diupload
ya, walaupun dalam aturannya bahwa nilai itu nanti yang mengentry untuk mengupload itu adalah sekolah asal, tidak menutup kemungkinan anak-anak yang mungkin bisa belum mengupload nilai nanti bisa diupload pada saat proses pengambilan PIN di sekolah yang dituju. Dan jangan lupa anak-anak, ketika pengambilan PIN anak-anak harus datang langsung ke sekolah ya. Jadi semuanya saja pada saat pengambilan PIN harus datang ke sekolah, karena nanti ada proses yang namanya proses verifikasi data. Data yang diupload itu sudah sesuai belum dengan data real yang dibawa atau dokumen yang dibawa. Nanti kalau misalnya ada yang belum sesuai, nanti ada proses yang namanya penutulan. Nah, saya kira itu untuk jalur dalam proses pendaftaran PPDB khususnya di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Dan nanti untuk hal-hal yang memang belum dipahami, belum diketahui, nanti bisa datang untuk mencari informasi, untuk menanyakan yang lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang diperlukan. Apa aja sih untuk mendaftar di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini? Nah, baik. Untuk syarat-syaratnya tadi dari masing-masing jalur memang sudah diplot bahwa jalur atau tahap 1 itu jalur afirmasi, ada keluarga tidak mampu, kemudian ada pindah tugas, kemudian ada tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada anak buruh, kemudian ada jalur prestasi hasil lomba. Tentunya persyaratan yang disiapkan kalau misalnya dari jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, tentunya ada keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut atau orang tersebut, orang tuanya maksudnya, memiliki kartu bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tadi diantaranya ada PKH, kemudian ada KIP. Ini bisa digunakan untuk persyaratannya. Persyaratan yang pasti ini ya untuk diafirmasi keluarga tidak mampu. Selain persyaratan yang lain tadi, ada nilai semester 1 sampai semester 5 dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang hasil lomba ya, atau prestasi hasil lomba, tentunya sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara ya. Kalau lomba tentunya penyelenggara lomba ya. Kemudian berikutnya untuk pindah tugas orang tua, tadi surat keterangan pindah tugas. Untuk tenaga kesehatan juga surat keterangan dari tempat orang tuanya bekerja. Kemudian berikutnya untuk anak buruh, salah satunya adalah memiliki kartu anggota SPSI atau surat keterangan dari perusahaan di mana orang tuanya bekerja, nanti dibawa ke sekolah. Ini bagian dari persyaratan-persyaratan yang disiapkan di jalur 1 afirmasi. Selain ada upload nilai, kemudian ada surat keterangan lulus SKL, kemudian ada surat NPSS yang nanti akan diupload dan lain sebagainya. Kemudian untuk zonasi, persyaratan khususnya adalah KK tadi, karena KK itu dasarnya nanti yang digunakan untuk mengetahui domisili anak ya, kemudian jarak anak ketika sudah mengupload titik koordinat tempat tinggal tadi pada saat proses verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang prestasi nilai akademik, rapot ya, dari semester 1 sampai semester 5. Itu yang utama selain persyaratan tadi yang awal saya sampaikan. Nah, saya kira itu untuk persyaratan. Saya menambahkan. Ya, mungkin rekan saya Pak Dadat mau menambahkan. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyono, bahwasanya untuk yang syarat-syarat untuk pendaftaran apa saja tadi sudah disampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit, mungkin terkait yang surat dari anak buruh, Pak. Jadi anak buruh selain juga surat keterangan atau surat dari SPSI-nya itu juga dia harus punya KIP. Ya. Jadi juga harus punya KIP. Dan juga untuk berikutnya yang untuk prestasi non akademik, yaitu kejuaraan, biasanya itu diminta untuk legalisir dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dari penyelenggara ataukah dari kedinasan, mungkin bisa Dimpora ataukah dari dinas pendidikan selaku pelaksananya. Jadi untuk sertifikat non akademik itu harus ada legalisirnya. Terus untuk yang selanjutnya mungkin jangan lupa juga untuk adik-adik yang zonasi itu semua pendaftaran
pinnya Pak Bri. Oh iya, Ya, pin. pinnya harus dibawa. Jadi selain apa namanya proses syarat-syarat tadi, pinnya yang adik punya harus dibawa. Jadi seperti itu. Saya hanya menambahkan itu. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Dodot. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu, kan banyak wali murid serta adik-adik yang mau daftar ke SMK 4 ini bertanya, Iya. jurusan apa saja sih yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro? Oke, ya ini kadang-kadang masyarakat ya, orang tua siswa, kadang-kadang anak-anak juga masih belum paham jurusan apa saja atau program kalian apa saja yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini. Jadi program kalian yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro itu ada 6 program kalian. 1, teknik pengelasan. Nah ini bisa disingkat, istilah kerennya adalah TP. Kemudian yang kedua ada program kalian geologi pertambangan atau GP. Kemudian yang ketiga rekayasa perangkat lunak atau RPL. Kemudian yang keempat ada agribisnis ternak ruminansia atau ATR, dan yang terakhir masih ada PH ya, perhotelan. Kemudian yang terakhir adalah kuliner atau KL. Jadi ada 6 program keahlian. Nah, dari masing-masing program keahlian itu memiliki keunggulan masing-masing ya. Contohnya kalau di program kalian teknik pengelasan, masyarakat luas sudah paham TP atau teknik pengelasan di SMK Negeri 4 itu bagaimana ya, kemudian inputnya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana, dan tindak lanjut outcome-nya bagaimana. TP tidak bisa diragukan, sudah masyarakat sudah tahu semua bahwa untuk teknik pengelasan di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini sudah bekerjasama dengan dunia usaha dan industri, yaitu dengan PT JIEK Jepang. Jadi setiap tahun ada rekrutmen tenaga kerja yang nanti bekerja di Jepang. Kemudian untuk geologi pertambangan 4 tahun ya. Jadi untuk geologi pertambangan di SMK 4 itu 4 tahun ya. Kemudian untuk lulusannya bisa untuk melanjutkan kuliah, bisa untuk bekerja ya. Apalagi sekarang sudah perusahaan-perusahaan besar di pertambangan sudah membangun smelter yang ada di Jawa Timur ya, di Gresik dan lain sebagainya. Ini salah satu tempat di mana nanti GP bisa untuk melanjutkan masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Kemudian berikutnya untuk rekayasa perangkat lunak atau RPL ya. Pangsa pasarnya juga luar biasa ya. Mungkin di perusahaan-perusahaan, di bidang IT dan lain sebagainya banyak membutuhkan anak-anak kita. Kemudian untuk jurusan perhotelan atau PH ya, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa perhotelan ya, khususnya dunia pariwisata yang ada di Bojonegoro, untuk hotel-hotel yang ada di Bojonegoro ini, kalau Bapak Ibu mungkin berkunjung ke hotel yang ada di Bojonegoro, pasti Bapak Ibu akan menemui atau ketemu dengan alumni SMK 4 ini yang ada di Bojonegoro. Kemudian belum lagi yang ada di luar Bojonegoro, di Surabaya, kemudian di Malang, Jogja, kemudian di Bali. Banyak anak-anak kita yang sudah bekerja di hotel-hotel yang berbintang. Nah, ini salah satu bentuk kepercayaan dunia usaha dan industri kepada sekolah, sehingga lulusan dari SMK Negeri 4 Bojonegoro ini betul-betul mendapat perhatian khusus. Kemudian berikutnya untuk jurusan agribisnis ternak ruminansia. Nah, kita sudah bekerjasama dengan PT Medion, kemudian yang baru kemarin dengan Malang, perusahaan e-commerce yang di Malang itu. Nah, itu salah satu bentuk usaha sekolah bagaimana supaya anak-anak lulusan dari SMK 4 Bojonegoro ini bisa tertampung, bisa masuk ke dunia industri, yang mana dunia industri itu sudah bekerjasama dengan kita. Jadi begitu ada rekrutmen, kita sudah siap. Dan mungkin yang ingin melanjutkan kuliah dan lain sebagainya ya, banyak anak-anak kita itu sudah masuk di perguruan tinggi PB, kemudian Unibro, kemudian di UNER dan lain sebagainya. Ini yang orientasinya untuk melanjutkan kuliah. Kemudian yang terakhir untuk jurusan kuliner, untuk kuliner atau KL. Nah, untuk kuliner dan KL ini juga bisa masuk ke pariwisata, dunia pariwisata, di hotel-hotel dan lain sebagainya. Mungkin di sana bekerja sebagai chef dan lain sebagainya. Dan anak-anak kita juga sudah banyak yang menjadi chef di hotel-hotel yang sudah ternama seperti Majapahit di Surabaya, kemudian Bumi,
Hayat Surabaya dan lain sebagainya. Itu anak-anak kita banyak yang di sana. Nah, saya kira itu ya jurusan program keahlian yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro, dan bagaimana pangsa pasar nanti ketika anak itu sudah lulus dari SMK Negeri 4 Bojonegoro arahnya kemana ya. Bisa untuk langsung bekerja dengan skill atau kompetensi yang dimiliki, bisa untuk kuliah atau melanjutkan dengan program-program keahlian yang sudah ada, dan juga bisa berwirausaha ya. Ya, itu sekiranya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah kuota masing-masing jurusan itu ada berapa saja Pak? Oke, untuk kuota PPDB atau Pagu PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro untuk tahun 2024-2025 itu ada 468 siswa, dengan rincian untuk teknik pengelasan itu ada 72, saya ulangi 72. Kemudian untuk geologi pertambangan itu 36. Kemudian untuk rekayasa perangkat lunak itu ada 144. Kemudian untuk perhotelan itu ada 72. Kemudian untuk kuliner itu 72. Kemudian untuk ATR atau agribisnis ternak ruminansia itu ada 72. Jadi total jumlahnya 468 siswa yang dibutuhkan. Itu pagunya di SMK 4. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, ini banyak banget calon peserta didik SMK 4 yang bertanya, satu siswa itu bisa memilih berapa jurusan sih Pak? Oke ya. Jadi untuk proses PPDB tahun 2024-2025 bahwa untuk pilihan jurusan memang dari masing-masing tahapan atau jalur itu berbeda. Untuk tahap 1 atau jalur afirmasi itu setiap anak hanya diperkenankan memilih satu program keahlian. Satu program keahlian, misalnya teknik pengelasan ya teknik pengelasan saja. Ini untuk tahap 1 jalur afirmasi. Kemudian untuk tahap 3 atau jalur zonasi, setiap anak boleh memilih maksimal 3 program keahlian. Boleh memilih di satu sekolah, boleh memilih misalnya satu sekolah A dengan sekolah B. Tetapi ya saran saya, himbauan saya, itu alangkah baiknya kalau memilih salah satu sekolah di SMK 4 saja, yaitu pilihan 1, 2, 3 di SMK 4 semua. Misalnya pilihan 1 teknik pengelasan, pilihan kedua rekayasa perangkat lunak, pilihan 3 agribisnis ternak ruminansia. Ketika pilihan 1 tidak bisa diterima, nanti bisa geser di pilihan kedua untuk dilihat di pilihan keduanya. Kalau pilihan kedua tidak bisa diterima, bisa geser ke pilihan 3, dilihat untuk pilihan ketiganya. Jika ketiga-tiganya kok tidak terpilih atau tidak bisa masuk, masih ada kesempatan lagi nanti di jalur nilai prestasi akademik ya. Jadi tahap 1 tidak terima, nanti bisa daftar lagi di tahap 3. Tahap 3 tidak bisa diterima, masih bisa lagi daftar di tahap ke-5. Kemudian untuk jalur prestasi nilai akademik ya, itu boleh memilih maksimal 3 pilihan program keahlian, sama dengan jalur zonasi, pilihan 1, 2, dan 3 ya. Nah, saya doakan semua anak-anak yang nanti mendaftar di SMK Negeri 4 Bojonegoro ya bisa diterima semuanya ya. Ini doa kita semua, dan menjadi siswa baru di SMK Negeri 4 Bojonegoro yang saat ini anak-anak ya kepingin sekali masuk di SMK 4 Bojonegoro. Saya kira itu untuk pilihan program keahlian. Nah, teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang. Jadi murid SMK Negeri 4 Bojonegoro pasti senang. Acara yang selanjutnya adalah question box Instagram dari official SMK Negeri 4 Bojonegoro. Untuk pertanyaan pertama ada dari @lgwo_bntbg, yaitu kapan link keluar dan bisa diakses. Ya. Silakan Pak. Terima kasih untuk pertanyaan dari media sosial. Yang pertama, kapan link keluar? Jadi untuk yang dimaksud mungkin link PPDB. Link Jadi PPDB. untuk PPDB untuk calon siswa dan Bapak Ibu yang ada di rumah,
mungkin untuk link PPDB itu sudah bisa diakses di ppdbjatim.net. Jadi informasinya melalui web ppdbjatim.net. Semua informasi PPDB ada di situ. Kapan mulainya keluar? Saat ini pun sudah ada informasi. Jadi informasi awal terkait persyaratan tadi, terus tahapan, tanggal kapan, pagu mungkin juga sudah mulai keluar. Terus nanti juga pendaftaran, perankingan semuanya ada di web PPDB. Selain di ppdbjatim.net juga ada webnya SMK 4. Nah, itu juga ada informasi yang biasanya kita sampaikan, juga informasi-informasi terkait PPDB. Jadi yang dimaksud mungkin link oleh Legowo ya, Legowo tadi yang dimaksud mungkin linknya itu kapan. Jadi link PPDB sudah keluar, informasi awal sudah bisa dilihat. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari @nurkamidah76, yaitu syarat pendaftaran PPDB SMK Negeri 4 Bojonegoro, Bapak. Oh iya. Iya. Untuk syaratnya, untuk syarat pendaftaran PPDB 2024-2025 tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriyono bahwasanya untuk beberapa syarat untuk yang afirmasi itu terbagi menjadi beberapa tadi. Jadi ada surat keterangan, ada surat dari buruh, juga ada KIP, PKH, juga rapot. Nah, yang terpenting adalah PIN-nya. Nah, PIN itu juga harus dibawa, dan juga mungkin pendukung lain seperti fotokopi KK. Diusahakan jangan membawa berkas asli. Kalaupun asli, hanya ditunjukkan oleh petugas. Nah, mungkin untuk adik-adik yang di rumah seperti itu. Kalaupun bawa berkas asli, yang asli harus dibawa kembali pulang. Jangan sampai tertinggal di sekolah. Itu ya. Iya. Itu informasinya. Selanjutnya. Lalu pertanyaan ketiga ada dari @addhfa0, yaitu Pak, rata-rata nilai masuk SMK Negeri 4 itu berapa ya? Untuk nilai rata-rata masuk di SMK Negeri 4 itu sebenarnya terbagi menjadi 6 jurusan yang ada di SMK 4. Tetapi kita kalau menyampaikan nilai setiap tahun itu kan nilai anak kelas 9 berbeda-beda. Jadi kalau kita punya ambang batas, nanti di jurusan contoh pengelasan itu harus 83 lah. Apakah di tahun ini nilainya itu berubah apa enggak? Jadi silahkan dipantau, semuanya ada di web PPDB. Jadi setiap pagu, setiap nilai di situ akan muncul nilainya, terendah berapa, tertinggi berapa. Jadi adik-adik yang ada di rumah saat pendaftaran nanti silahkan pantau di web ppdbjatim.net. Itu untuk nilai terendahnya. Ya, baik, itu. Pak. Ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari @ejw8tj, yaitu kalau mau daftar di jalur prestasi bisa pakai piagam olimpiade online nggak ya? Untuk yang jalur prestasi, Iya, Bapak. untuk yang jalur prestasi itu olimpiade, kalau yang online ini saat ini mungkin belum bisa karena penyelenggaranya, yang jelas kan kita mungkin ada penyelenggaranya, cuman syarat yang di PPDB tahun ini adalah penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ini mungkin pemerintah kabupaten, provinsi, ataukah pemerintah pusat. Tapi kalau memang dari online itu bekerja sama dengan pemerintah, entah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat, ya silahkan. Jadi nanti bisa dipergunakan. Tetapi kalau tidak bekerja sama dengan pemerintah pusat, nah mungkin bisa cari alternatif jalur yang lain untuk pendaftarannya. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, sampaikan Kak Zara. Pertanyaan selanjutnya ada dari @wosisin_, jurusan apa saja yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro sih, Min? Oh iya, ini. Jadi jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro itu sudah disampaikan bahwasanya ada 6 jurusan. Yang pertama teknik pengelasan, yang kedua geologi pertambangan, terus ada rekayasa perangkat lunak. Ini biasanya anak-anak menyebutnya komputer ya, jurusan komputer. Terus ada jurusan agribisnis ternak ruminansia atau peternakan. Terus ada perhotelan dan juga kuliner. Nah, ini 6 jurusan yang luar biasa yang ada di SMK 4 karena setiap tahun juga meluluskan alumni-alumni yang luar biasa juga. Seperti itu untuk jurusannya. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari @tio ramadhani09, yaitu
dari luar kota Bojonegoro bisa masuk nggak, Min? Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana syarat pendaftaran untuk yang dari luar kota Bojonegoro, Bapak? Oh iya, kita dari tadi bahas terkait pendaftaran. Iya, bahwasanya untuk PPDB ini terbagi menjadi 3. Jadi 3 itu yang pertama lulusan tahun 2024 ini, terus lulusan tahun sebelumnya, sama lulusan dari luar provinsi atau luar, istilahnya mungkin kalau dari luar kabupaten, kalau dari SMK itu lingkupnya satu provinsi. Jadi kalau di Jawa Timur, mau dari Kediri, mau dari Surabaya, mau sekolah di SMK 4 itu bebas, bisa. Jadi walaupun kakaknya tinggalnya di Kediri, bisa. Cuma nanti mungkin jalur yang digunakan kan pakai jalur nilai, jadi bukan jalur afirmasi. Kalaupun afirmasi mau coba silahkan. Jadi tidak apa-apa, karena lingkupnya SMK ini lingkupnya provinsi, satu provinsi, bukan satu kabupaten. Nah, jadi lebih luas dan juga mungkin untuk adik-adik bahwasanya untuk seperti zonasi ya, zonasi juga itu zonasi lingkupnya kecil. Kadang kita ditanya di grup juga di medsos kemarin sudah ditanyakan, Pak, jarak terdekat dengan SMK 4. Kita juga tidak bisa jawab. Kenapa? Karena setiap jurusan kita tidak tahu yang daftar berapa. Nah, kita ambil contoh, kita zonasi itu pagunya paling kecil hanya 10%. Kalau dari ambil contoh dari kuliner itu ngambilnya 72, zonasi hanya 7 anak. Nah, 7 anak itu kalau kita hitung radiusnya itu ada di Sukowati nggak ada yang daftar, kan dia ngambil daerah di luarnya, bisa Kelampok, bisa Mojodeso. Kalau tidak ada lagi yang daftar, terluar lagi, bisa Mbalen, bisa daerah itu. Jadi untuk adik-adik lebih baiknya untuk PPDB nanti dipantau dari webnya tadi. Terus juga sudah disampaikan oleh Pak Pri bahwasanya nilai tadi ada tiga perhitungan. Yang pertama nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, lalu nilai akreditasinya SMP, lalu ada nilai indeks. Nilai indeks itu nilai indeks siswa itu diambil dari nilainya Kak Zahra dan juga Kak Indah. Jadi alumni dari SMP itu yang sekolah di SMA, SMK negeri, nilainya semester berapa akan dikumpulkan dan diambil rata-rata untuk adik-adiknya. Jadi sehingga untuk perhitungan itu tadi akan muncul, tadi sudah disampaikan, nilai akhir. Nah, itu yang digunakan. Jadi adik-adik nanti saat daftar dari rumah biasanya ya. Dari rumah saya mengingatkan biasanya harus bilang ke orang tua jurusannya apa, harus mantap, terus juga nilainya berapa, dan juga kalau zonasi tadi jaraknya dengan rumah, nah sekolah dengan rumah berapa, itu harus diperhitungkan semuanya. Jadi itu yang jawabannya terkait mungkin syarat ya. Sedikit menambahi ya, terkait nanti anak-anak yang mau daftar ke SMK 4, pesan saya dan juga untuk Bapak Ibu orang tua siswa, kalau bisa tolong untuk putra-putrinya didampingi ketika pendaftaran. Jangan sampai putra-putrinya nanti ketika mendaftar anut grubyuk ikut temannya. Jangan sampai seperti ini, nanti menyesal di belakang hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu mendampingi, Bapak Ibu nanti sekalian bisa paham tentang proses pendaftaran, jurusan apa dan lain sebagainya. Sehingga putra-putri jenengan juga pasrep, panjenengan sebagai orang tua juga srek untuk pilihan jurusannya. Saya kira itu tambahan dari saya. Ada tambahan lagi mungkin untuk adik-adik. Jadi kalau tadi sudah disampaikan ada tahap 1, 3, dan 5 untuk SMK. Untuk adik-adik yang mau ikut di afirmasi, itu nanti afirmasi seumpama kok tidak lolos ya, tidak diterima, itu bisa ikut yang di tahap zonasi kalau rumahnya dekat ya. Tapi kalau mau rumahnya jauh, aku nggak ikut zonasi, aku ikut yang jalur nilai, ya silahkan, nanti tidak apa-apa. Jadi kalau tidak diterima di salah satu itu bisa ikut di jalur berikutnya, jadi nggak usah khawatir seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan terakhir yaitu dari @bohraroh_00, yaitu Kak, kalau jarak rumah kira-kira berapa ya? Jarak rumah zonasi berarti ya. Zonasi itu tadi, kalau jarak rumah zonasi itu jarak rumah terdekat dengan sekolah kita sendiri. Kalau mungkin kalau kita hitung
Sukowati dengan SMK dan juga Tikusan mungkin sekitar 1 kilo terdekat. Tetapi kan apakah anak yang terdekat itu daftar, kita juga tidak tahu ya. Jadi intinya adik-adik yang di rumah tetap percaya dengan jalur yang diikutinya dan juga jurusannya juga disesuaikan seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kenapa harus daftar dan sekolah di SMK Negeri 4 Bojonegoro? Monggo Pak Pri. Nah, baik, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa harus daftar atau bersekolah di SMK Negeri 4 Bojonegoro? Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang nantinya akan mendaftar di SMK Negeri 4 Bojonegoro, bahwa kondisi SMK Negeri 4 Bojonegoro maupun profil SMK Negeri 4 Bojonegoro sudah banyak ya masyarakat luas yang paham dan tahu bagaimana profil tentang SMK Negeri 4 Bojonegoro, baik itu inputnya ketika anak-anak calon saya baru daftar, kemudian prosesnya, kemudian outputnya dan juga outcome-nya. Ini salah satu alasan bahwa orang tua siswa maupun siswa baru itu kepingin masuk di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Jadi intinya bahwa setelah lulus dari SMK Negeri 4 Bojonegoro ya, tidak hanya anak itu bisa bekerja atau langsung bisa bekerja, tidak hanya anak itu dari SMK 4 langsung bisa kuliah atau bisa diterima di perguruan tinggi yang bonafit, tetapi di situ yang penting adalah karakter anak ketika lulus dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Pinter saja, pandai saja tidak cukup, harus diimbangi dengan karakter yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Jadi itu bahwa kenapa harus masuk di SMK Negeri 4 Bojonegoro atau harus daftar di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Jadi intinya yang menilai adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang butuh kepada kami dan kami untuk melayani. Ini salah satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada kami dan harus kita pertahankan. Saya kira itu ya. Tak boleh menambahkan? Ini kenapa harus sekolah di SMK 4? Iya. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa. Nah, gini Mbak Dinda, jadi kenapa harus sekolah di SMK? Yang pertama, SMK 4 itu adalah juga sekolah anak-anak yang hebat. Iya, Ya, benar. tahun ini untuk 2024 salah satu siswa SMK Negeri 4 jurusan peternakan itu juara 2 lomba kompetensi siswa di bidang peternakan tingkat provinsi Jawa Timur. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, alhamdulillah untuk tahun 2024 ini juga Pak Pringgih, jadi SMK 4 SMK PK. Nah, ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah, itu salah satu pencapaian di tahun 2024 ini, sehingga istilahnya sudah pusat keunggulan. Jadi pusatnya jurusan-jurusan yang ada di Bojonegoro. Jadi kedepannya juga kita harapkan untuk adik-adik dan juga yang kakak kelas yang sudah ada di SMK 4 juga menjaga nama baik SMK Negeri 4. Mungkin itu Pak Pri. Sedikit saya nambahin. Siap. Ini terkait sekolah PK. Jadi salah satu program kalian dan di SMK 4 ini yang sudah sekolah PK, yaitu di jurusan perhotelan pariwisata. Ini informasi juga bahwa untuk SMK 4 nanti khususnya untuk program sekolah PK itu ada yang namanya magang di luar negeri. Ada di Jepang, kemudian Korea dan juga Jerman. Nah, jangan khawatir untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ya mungkin untuk soal uang saku dan lain sebagainya nanti itu yang urusan orang tua. Tapi untuk proses magangnya akan dibayar oleh pemerintah. Nah tentunya ketika putra-putri Bapak Ibu yang bisa magang ke sana nanti beda levelnya ya, sertifikat dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan akan bisa menilai sendiri ya. Saya kira itu informasi tambahan terkait dengan sekolah PK khususnya di program keahlian perhotelan. Baik Pak Pri, terima kasih. Nah teman-teman, tidak terasa ya sudah sampai di ujung acara. Untuk kalian jangan lupa untuk mampir atau stalking di media sosial SMK Negeri 4 Bojonegoro di bawah ini untuk mendapatkan info yang lebih update. Selamat Pagi dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. bye bye. See you. Terima kasih. Terima kasih.